Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada biasanya. Saya Azarina Ahmad selaku host hari ini, dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Faisal Nurmatias MM. Tema pada hari ini adalah uang dalam ekonomi Islam. Jadi Pak, menurut judul yang Bapak paparkan, saya ingin bertanya, uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang dan jasa. Menurut Bapak, penilaian moneter itu seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pemirsa Tafidu TV. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Azarina sebagai host pada acara wacana kita pada siang hari ini. Menarik apa yang Anda pertanyakan. Memang hari ini uang menjadi sebuah fenomenal baru yang lagi betul-betul dibahas oleh para ahli dan para tokoh agama, dan ada yang beranggapan untuk kembali kepada dinar dan dirham. Nah, artinya kan kebutuhan akan uang hari ini betul-betul sesuatu yang mengikuti keperluan tren zaman pada hari ini. Nah, apakah kondisi keuangan atau uang yang telah berada pada hari ini sudah memenuhi apa yang diharapkan, apa yang telah ada pada nilai uang itu sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa secara definisi ataupun secara historikal memang uang itu tidak pernah ada dalam wujud dalam bentuk realitasnya. Yang ada itu baik dalam dalil-dalil yang turun adalah dibunyikan dalam bentuk dirham dan dinar, dan dalam istiqrar Rasulullah juga tidak menciptakan uang, tapi dia adalah mereduksi bentuk uang yang telah dilaksanakan, yaitu dinar itu adalah bagian uang yang berasal dari bangsa Romawi, sedang dirham sendiri adalah muncul dari bangsa Persia. Nah, hari ini Al-Ghazali berdasarkan dari dalil Al-Quran yang telah menjelaskan tentang dinar dan dirham, dia mendefinisikan uang itu adalah sebagai alat tukar dan satuan nilai. Artinya uang secara fungsional atau fungsi secara garis besarnya adalah sebagai alat tukar ataupun satuan nilai. Nah, inilah yang dikatakan sepakat para ulama. Yang pertama itu menyatakan uang salah satunya fungsinya sebagai alat tukar dan nilai satuan nilai. Nah, yang hari ini juga konvensional juga sepakat kesamaannya antara konvensional dan Islam, memandang bahwa uang itu adalah sepakat mereka menjadikan sebagai satuan alat ukur dan sebagai alat tukar. Tapi berbeda dengan Islam memandang satu alat tukar, artinya satu hitung. Memang uang hanya bernilai seperti Al-Ghazali katakan, uang itu ibarat sebuah cermin yang tidak berwarna. Artinya tapi dia mampu merefleksikan warna-warna. Artinya cermin bisa memunculkan warna hijau, warna kuning. Artinya uang itu sendiri tidak memiliki nilai. Dia baru hanya memiliki nilai apa diwujudkan dalam bentuk barang-barang komoditas. Artinya uang hanya bernilai manfaat atau memiliki nilai manfaat apabila dia diwujudkan dalam bentuk barang. Nah, barang itulah yang akan memberikan manfaat kepada manusia. Nah, bukan dari uang sendiri itu yang menghasilkan sebuah kemanfaatan. Yang hari ini terjadi secara konvensional, uang itu dianggap sebagai bagian dari komoditas, bukan sebagai kapital yang berujung sebagai modal. Sementara dalam konsep Islam, uang bukanlah sebagai kapital, tapi uang adalah flow konsep, artinya sesuatu yang harus beredar, karena dia bukanlah milik personal, milik private public good. Dia bukan milik pribadi, tapi dia adalah public good. Makanya
uang itu harus diinvestasikan atau diusahakan dalam bentuk-bentuk yang bersifat real supaya dia membuahkan kemanfaatan. Nah, dari sini, dari sisi sejarahnya, mengapa Al-Quran lebih banyak menceritakan dinar dirham itu bukan dalam bentuk arti dinar dirham hanya sebagai satuan untuk menentukan harga dan sebagai alat tukar. Dia bukan seperti uang yang ada kita lihat hari ini. Maka ya, masalah terjadinya inflasi, pembeludakan mata uang itu bukan adalah sifat dari uang itu sendiri, tapi akibat dari perilaku manusia dalam memanfaatkan sisi uang itu sendiri. Nah, bagaimana begitulah adilnya atau hati-hatinya Rasulullah dalam menetapkan uang itu sendiri. Maka dia tidak, zaman Rasulullah SAW uang itu tidak ada, Nabi menciptakan uang, dan artinya dia mereduksi dari aktivitas atau perilaku manusia dalam bermuamalah pada hari ini. Makanya Nabi mengambil dua nilai itu, artinya supaya tidak terjadi namanya monopoli dalam penguasaan uang. Nah, hari ini yang terjadi apa, uang itu tidak begitu memiliki nilai yang baik karena ada dalam monopoli dalam harga. Artinya dalam hal internasional itu hari ini kan diawasi atau dikuasai oleh dolarnya Amerika. Artinya kalau dalam bentuk transaksi internasional harus menggunakan dolar Amerika. Nah, sebenarnya itu yang tidak diharapkan. Maka dalil yang Allah turunkan itu dia membandingkan ada dua antara dinar dan dirham. Artinya dia itu hanya mengatakan supaya tidak ada terjadinya monopoli dalam menerapkan suatu harga. Nah, kalau Allah cuma turunkan dulu dirham aja atau dinar aja dinyatakan sebagai satuan hitung atau satu nilai, berarti hari ini benar yang apa dilakukan oleh Amerika, uang dalam bentuk transaksi internasional itu harus berwujud dalam bentuk dolar. Nah, itulah salah satu mengapa makanya Allah itu tiap menurunkan sesuatu itu selalu dalam keseimbangan, artinya dalam berpasang-pasangan. Kalau dinar, artinya baru dia muncul dinar dan dirham itu betul-betul menggambarkan sebuah nilai, bukan menggambarkan sebagai barang yang bersifat. Artinya uang itu saya tadi hanya dua hal pokok. Fungsi uang itu hanya sebagai alat tukar dan hanya satu nilai. Baiklah, akan kita lanjutkan selanjutnya setelah iklan berikut ini. Pada 8 Desember 2014 merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, di mana berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 6266 tanggal 5 November 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Tafakufiddin Dumai resmi naik status menjadi Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai. Semoga menjadi institut agama Islam terunggul di kawasan pesisir pantai timur Sumatera. Institut yang telah terakreditasi B ini terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi Islam.
Lagi kita di Tafidu TV mengamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya tadi. Selanjutnya saya ingin menanyakan pertanyaan lagi. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama. Digunakan secara sama itu seperti apa maksudnya Pak? Baik, terima kasih Saudari Azrina. Ini yang selalu menganggap dalam dia tadi sudah kita jelaskan bagaimana fungsi uang itu dalam ekonomi Islam maupun dalam dari sisi konvensional. Artinya ada dua fungsi, pertama dari sisi sebagai alat tukar maupun sebagai satuan nilai. Nah, dalam konvensional berbeda dalam Islam, uang dalam konvensional dia sekarang sudah sebagai alat tukar, sebagai nilai, dia sebagai salah satunya sebagai capital, dia identik hampir mirip. Makanya dalam konvensional boleh orang mencari uang dengan uang, artinya uang boleh sebagai sumber kapital. Artinya dengan uang hari ini, maka dalam konvensional ada prinsip time value of money. Artinya uang yang mereka tanam pada hari ini dianggap lebih memiliki nilai komoditi yang tinggi untuk tahun-tahun yang akan bersamaan. Artinya dengan menahan uang, mereka beranggapan sebagai modal uang itu akan mampu menurunkan tingkat inflasi. Nah, dalam Islam itu, dalam konsep Islam ada dalam bentuk penanaman, artinya dalam menabung uang itu ada konsep berbeda dengan konsep dalam konvensional. Islam di uang ini dia salah satu pertama dari fungsi utama adalah sebagai alat tukar dan satu nilai, juga ada sebagai alat penentu nilai nanti. Alat penentu nilai itu masa akan datang. Nah, artinya bolehkah Islam melakukan investasi atau menabung? Nah, tabungan dalam Islam itu berbeda dalam konsep konvensional. Konvensional menabung tapi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada bentuk wujud yang real. Nah, Islam tak boleh. Islam yang dikatakan menabung itu kalau uang itu disimpan tanpa memberikan kemanfaatan. Artinya, artinya sekarang konsep bolehkah kita menabung di bank? Tengok dulu apa bentuk aktivitas tabungan yang kita letakkan di bank. Yang hari ini kan banyak bentuk-bentuk transaksi di bank syariah, sehingga Islam hanya mengukur dari bentuk awalnya, semuanya dalam bentuk transaksi. Islam itu secara muamalah itu hukumnya adalah boleh. Dia hanya terbantahkan atau dilarang jika ada hal-hal atau dalil yang membatalkannya atau melarangnya. Nah, gitu juga dalam bentuk tabungan tadi. Sebenarnya bukan sebuah larang, tapi menahan uang itu adalah satu perilaku baru. Itu yang dianggap oleh para ulama. Itu adalah perilaku buruk yang bisa merusak dari fungsi uang itu sendiri. Nah, artinya karena tadi kita jelaskan uang itu adalah milik publik, milik umum, milik masyarakat, bukan milik sebagai capital atau yang bersifat privat publik, milik personal. Makanya uang itu harus disebarkan atau dialirkan, tidak boleh seperti prinsip tadi adalah flow konsep, dia bukan adalah barang yang dia harus ditahan. Nah, dari itu maka jelas apapun aktivitas yang dilakukan itu harus berwujud real. Sebab uang itu baru ada nilai, seperti kita tadi, uang itu hanya bernilai kalau kita wujudkan dalam bentuk barang. Nah, dari barang itulah yang memberikan kemanfaatan kepada manusia. Tapi uang itu sendiri dia bukan sesuatu yang telah memiliki nilai. Dia hanya memiliki nilai itu apabila dia diwujudkan dalam bentuk barang. Nah, barang itulah yang memberikan kemanfaatan kepada manusia itu sendiri. Nah, dari capital tadi itu, makanya dalam Islam sesuatu itu bisa jadi awalnya semuanya boleh, bisa menjadi hukumnya sunnah, haram atau makruh, tergantung bentuk transaksi yang kita lakukan. Nah, yang dibentuk menabung ada konsep Muhammad Zaki Syafi'i itu yang dikatakan tabungan dalam Islam itu adalah konsepnya pertama dikatakan gini, apalah kelebihan yang kita miliki setelah kita segala kebutuhan yang telah sesuatu yang lebih akibat telah terpenuhinya kebutuhan dan terpenuhinya hak kita kepada Allah, itu yang dikatakan tabungan. Artinya bukan uang yang sengaja ditahan atau Anda simpan di rumah.
bersifat real sehingga dia tidak bisa orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, berbeda dengan makanya dalam Islam ada lagi penaltinya. Makanya dulu dalam bentuk dinar dan dirham itu sebagai simbol kekayaan. Orang menahan itu sebagai tahanan, sebagai bentuk model kekayaan. Artinya turun perintah Nabi gitu. Bagi orang yang menahan hartanya yang melebihi nisab dan haulnya, dia harus dikenai zakat. Artinya kan ada batasan-batasan yang dimana dikatakan nilai itu termasuk dalam tabungan. Nah, kalau dia berlebih dari nilai yang seperti tadi harus sudah terkena haul dan nisab, artinya dia perlu dikenai zakat. Nah, begitu juga dengan kita menabung tuh. Nah, hari ini yang dikatakan Muhammad Zaki itu, kalau uang itu kita simpan di rumah, kita taruh di bawah bantal, itu yang dikatakan menumpukan uang, arti menyimpan uang. Nah, kalau kita simpan di bank atau letakkan di bank, itu berbeda lagi. Tengok dulu apa bentuk transaksi yang kita lakukan. Nah, kalau transaksi ada seperti yang hari ini dilakukan oleh bank konvensional, time value osmani atau uang itu nilai atas waktu. Artinya kalau itu, arti keuntungan itu betul-betul diharap dari bunga yang diberikan oleh bank. Nah, kalau itu memang Islam larang, karena bunga yang telah diterapkan secara konvensional itu ada unsur-unsur keterkaitan dengan riba. Tapi ada yang menarik yang saya ingin sampaikan. Nah, hari ini tidak dilakukan, mungkin praktek itu hampir kalau kita pernah saya tanyakan di bank, dianggap itu adalah memiliki risiko yang besar. Salah satunya adalah wadiah. Wadiah itu mungkin bisa dikatakan sebagai itu tadi konsep dalam bentuk menabung. Arti menabung dalam rangka untuk menjaga, kan Islam itu boleh hati, tapi boleh menabung dalam hal untuk menjaga uang ini apakah itu dibelikan untuk kebutuhan pembelian barang pada waktu yang akan telah kita rencanakan, atau dalam menjaga-jaga kita dalam mengenai kondisi kita selamanya sehat, atau aktivitas kesehatan, atau hal-hal lain yang kita jaga, atau untuk keperluan yang telah kita rencanakan untuk masa yang akan datang, itu mungkin boleh dianjurkan. Nah, tapi dalam konsep Islam ada yang namanya wadiah. Mengapa tak dalam transaksi perbankan itu tidak terapkan itu? Padahal wadiah itu kan artinya boleh diambil manfaat, tapi pihak yang menabung tidak boleh mengambil manfaat. Artinya betul uang itu digunakan yang sebagai jaga-jaga. Artinya untuk melindungi uang yang dimiliki supaya nanti perencanaan dia pada masa yang akan ditentukan dia mampu membeli atau mengkonsumsi barang yang telah direncanakannya. Tapi pihak bank boleh mengelola, artinya kan uang itu tidak menumpuk, uang itu tidak tertahan. Uang itu boleh pihak bank memperdayakan uang tersebut, boleh mengolah uang tersebut, tapi pada suatu saat nasabah boleh mengambil apabila dia memerlukan uang tersebut. Nah, hari ini kan konsepnya rata-rata bank cuma menawarkan dalam bentuk mudharabah, artinya berbagi hasil, bagi untung. Artinya bank juga tidak mau berisiko, dianggap uang dia ingin kalau ada terjadi hal-hal bersifat valid, bank valid, jadi dia bisa kerugian itu sama-sama berbagi. Nah, kan semua orang melakukan investasi atau menabung KPI itu tidak semua niatnya untuk mendapatkan manfaat. Bisa aja dia dalam rangka tadi itu seperti yang kita dalam Islam itu ada uang itu sebagai penyimpan nilai, dia hanya untuk menabung karena keperluannya yang digunakan pada masa yang akan datang. Artinya supaya uang ini bisa dimanfaatkan pada masa yang telah direncanakannya, dia harus simpan. Tapi disimpan itu bukan hanya sebagai tujuan untuk menahan, tapi sebagai tujuan itu tadi. Nah, itulah bedanya dalam konsep konvensional. Uang itu betul-betul uang mencari uang. Artinya uang tidak diwujudkan dalam bentuk real, maka muncul namanya pasar uang, pasar saham. Nah, secara praktek mereka mengatakan ada unsur realnya, tapi secara kenyataan kita tidak lihat apa bentuk produk real yang ditawarkan pada pasar uang. Itu yang kita ingin lihat, apakah benar sebenarnya pasar uang itu adalah pasar bagaimana penawaran investasi dalam bentuk wujud usaha yang real. Mungkin demikian. Baiklah, kita lanjutkan lagi setelah iklan berikut.
dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Syariah memiliki 2 program studi, yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Sasiyah, serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah. Kembali lagi kita di Tafidum TV, mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan tadi. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak. Menurut Bapak, apa perbedaan konsep uang menurut ekonomi konvensional dan ekonomi Islam? Baik, terima kasih Saudari Azharina. Menarik ya jawab pertanyaan Anda yang hari ini masih cara artinya kita lihat dari kacamata ekonomi Islam, artinya kita melihat dari bagaimana fungsi uang tersebut, perbedaannya dari sisi fungsi uang itu sendiri. Artinya dari sisi hukum mungkin nanti ranahnya berbeda lagi. Nah sekarang ini karena kacamata yang kita gunakan ada di ekonomi Islam, kita lihat dari sisi sejauh mana fungsi perbedaan fungsi uang itu dimanfaatkan. Nah kalau konvensional, artinya kalau dari secara fungsi baik konvensional maupun syariah ekonomi Islam itu secara umum ada 2 antara sama. Artinya pertama dia sebagai berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung atau satuan nilai. Tapi yang berbedanya dalam pemanfaatan fungsi secara turunannya. Kalau dalam konvensional uang itu boleh sebagai capital atau capital juga adalah uang. Nah, Islam dia membedakan di situ. Dan dalam konvensional dia menganggap uang itu adalah bagi the time value of money. Artinya nilai uang yang ada pada hari ini lebih bernilai pada masa yang daripada masa yang akan datang. Sedangkan dalam konvensional dia menganggap suatu itu bernilai karena waktu atas pemanfaatan waktu yang telah kita lakukan. Artinya semakin banyak kemanfaatan atas waktu yang kita pergunakan, maka tingkat kemanfaatan yang kita terima makin besar. Artinya sebagaimana efektif kita memanfaatkan waktu yang luang, artinya semakin banyak usaha-usaha yang kita lakukan dari waktu yang telah kita jalani itu, arti kemanfaatan yang kita terima semakin lebih. Beda dengan konvensional, dia tidak melihat itu. Artinya uang itu adalah time value of money. Dia hanya dianggap hari ini nilai uang itu lebih berharga daripada masa yang akan datang. Maka dia konsep itu uang mencari uang. Nah, dari sisi tadi kita dari sisi kemanfaatan, dari sisi fungsi, dan dua dia dalam konsep konvensional dia dalam hal tadi itu uang sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilai artinya uang itu uang itu boleh ditahan atau boleh disimpan dalam rangka seperti tadi time of value of money. Nah, dalam konsep syariah ada juga dalam Islam turunnya ada penyimpan nilai, tapi penyimpanan nilai dalam yang dimaksud dalam Islam itu bahkan dalam hal tadi itu dengan dalam rangka menahan uang untuk melakukan aktivitas real. Sementara dalam Islam apapun uang itu harus berwujud dalam bentuk aktivitas real, tidak boleh berwujud uang itu hanya sebagai simbol kekayaan. Maka artinya hari ini mengapa dalam dalil itu selalu disimbolkan antara emas dan dirham, karena itulah melambangkan simbol kesejahteraan. Emas dan dirham itulah simbol sebuah kekayaan hari ini. Nah, begitu juga dengan uang kan juga sebagai simbol ukuran kekayaan. Tapi menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, sebuah negara itu dikatakan kaya itu bukan seberapa banyak uang yang dimilikinya, tapi seberapa banyak tingkat produksi yang telah mereka lakukan. Artinya
semakin besar atau semakin tinggi tingkat produksi suatu negara, maka dia akan semakin kaya, bukan semakin banyak uang yang dimiliki. Oke, artinya kalau uang yang banyak dimiliki tanpa memiliki nilai atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, ya tidak ada nilai uangnya. Nah, kalau dia yang dilahirkannya adalah bagaimana menghasilkan sebuah produksi, artinya banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, terbentuknya lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat terpenuhi atau terlindungi. Nah, kalau uang itu tertahan banyak, artinya orang untuk akumulasi modal tidak bisa dilaksanakan. Orang untuk melakukan produksi untuk kebutuhan modal, untuk memberikan aset, untuk menambah aset akan terganggu. Artinya sebagai alat yang bisa merubah dari alat tukar yang bisa untuk menggantikan uang sebagai aset, ini uang. Dan kalau uang itu kurang atau tidak bisa dimiliki oleh masyarakat lain, bagaimana dia untuk menambah aset sebagai modal untuk melakukan sebuah aktivitas? Makanya Islam jauh-jauh hari tidak membenarkan penimbunan uang. Tadi kita jelaskan penimbunan maksudnya seperti apa. Penimbunan yang bersifat menahan yang tidak memberikan manfaat. Tapi dalam penimbunan dalam bentuk jaga-jaga, dalam bentuk ada tujuan untuk melakukan aktivitas, melakukan pembelian barang pada masa yang telah ditentukan, supaya pada masa yang kita telah tetapkan kita mampu, kita baru melakukan aktivitas pembelian. Nah, juga Islam juga mengatur. Nah, kekayaan itu kita tidak boleh menahan kekayaan, tapi supaya kekayaan itu juga bersikap adil, maka muncul namanya zakat. Artinya kita sadari bahwa ada batasan kita untuk menahan uang. Karena kalau lebih dari batasan itu, setiap orang Islam akan dikenai zakat. Nanti jelas pengaturannya. Sesuatu yang berlebih dia akan kena zakat. Tapi akan lebih baik dalam konsep Islam itu tidak ada proses penahanan uang. Uang itu sebaiknya betul-betul dijadikan berbentuk real, sehingga orang mampu melakukan aktivitas, mampu meningkatkan pendapatan, sehingga perekonomian akan sehat, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Nah, hari ini uang telah berbagai macam kita lihat, ada berbentuk e-money, ada uang e-currency, uang digital, uang elektronik, dan hari ini juga bagaimana? Nah, yang hari ini kita menarik orang kembali itu ingin mengajak kita untuk kembali kepada zaman Rasulullah itu menggunakan dirham dan dinar. Nah, ini yang menarik, mengapa harus kembali itu? Sementara setiap yang Allah turunkan itu pasti bersifat futuristik, artinya sesuatu yang Allah sampaikan dalam dalil-dalil itu pasti dia memiliki makna yang lebih futuristik. Nah, hari ini kita harus kembali ke belakang. Artinya yang kita lihat itu dari sisi bentuk intrinstiknya, kita harus kembali ke bentuk emas. Nah, bayangkannya hari ini mengapa Rasulullah dulu tidak mempraktekkan untuk menciptakan sebuah uang. Mungkin itu salah satu supaya tidak terjadi penetapan salah satu bentuk wujud dari uang. Sementara uang itu adalah kebutuhan yang berkembang terus sesuai dengan tingkat kenyamanan dan tingkat kebaikan, tingkat kemanfaatan dari uang itu sendiri. Nah, hari ini memang kalau dari sisi artinya uang itu betul-betul pertama kita betul-betul apa yang nilai ciptakan itu betul-betul memiliki dua nilai tadi, hanya sebagai alat tukar atau sebagai satuan nilai. Nah, kalau itu memang terwujud, berarti dia merupakan konsep, merupakan bagian dari konsep yang dikatakan uang. Nah, hari ini apakah betul dengan kita kembali kepada dinar dirham bahwa uang itu harus berwujud emas dan perak, itu lebih menjamin sebuah stabilitas? Saya kita bisa berpikirkan bagaimana nanti itu, apakah itu juga bagian jaminan bisa menjaga stabilitas harga. Nah, hari ini aja dengan fiat money yang telah terjadi di daerah itu, artinya uang kan telah, karena dia adalah bersifat, artinya tidak diberikan kewenangan. Artinya pertama dasar uang itu pertama hukumnya adalah mubah atau boleh diciptakan atau tergantung atau tidak diadakan dalam bentuk sebuah transaksi, tapi dia akan menjadi wajib. Uang itu hukumnya wajib apabila dia bisa merusak perekonomian atau mengganggu stabilitas perekonomian atau kehidupan perekonomian dari suatu negara. Dan dalam konsiderasi yang pernah saya baca
swasta. Uang yang diciptakan. Nah, hari ini yang konsep ini kita lihat menganggap uang itu harus berbentuk dinar, emas, dan apakah seluruh, kalau memang ini dijadikan transaksi sebagai alat untuk transaksi internasional, mungkin akan membentuk wajah-wajah kemiskinan baru atau membentuk penjajahan baru bagi yang kan dia mana daerah-daerah yang betul-betul tidak memiliki aset atau bahan baku emas untuk menjadikan cetak uang yang akan dibikin hari ini. Dengan uang dengan bentuk fiat money aja masih tingkat kemiskinan itu masih artinya semakin tinggi, apalagi uang nanti dicetak dalam bentuk wujudnya emas dan perak itu sendiri. Nah, itu mungkin yang hari ini kita perlu koreksi belakang. Artinya yang kita lihat dari dalil yang Allah turunkan itu apakah wujudnya esensi dari dalil itu diturunkan. Misalnya Allah menjelaskan hari dinar dalam Al-Quran, apakah emas, wujud emasnya itu, apakah esensi dari adanya keberadaan emas dan perak itu dalam penentuan nilai atau sebagai alat tukar dalam sebuah transaksi masyarakat melakukan hal hakikat bermuamalah dalam hal baik dalam jual beli maupun dalam penerbitan upah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada saudari Azrina yang telah mendampingi saya, dan kru para Video TV telah bekerja dengan baik pada cara kita siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang dijabarkan oleh narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah benda-benda yang dipakai oleh masyarakat sebagai alat menukar dalam perdagangan. Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal. Uang adalah public good, modal adalah private good. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Dengan apa yang